Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, mari kita sedikit merefleksi bahwa yang namanya saum itu bukan hanya al-imsak minal akli wasyurbi wal jima'i, tetapi saum itu adalah ibadah yang terintegral, yang holistik, menyeluruh. Semua organ tubuh kita harus juga disaumkan. Mengapa? Karena bisa jadi banyak orang yang saumnya sah, tetapi pahala saumnya tidak diperoleh. Mengapa demikian? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah anin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhama'u wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadis barusan menginformasikan kepada kita bahwa berapa banyak orang yang melaksanakan saum tetapi dia tidak mendapatkan pahala saumnya. Yang didapatkan hanyalah haus saja. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul Ramadan, sholat Ramadan, sholat tarawih, tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Yang didapat hanyalah lelah saja. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu apa penyebabnya? Nah, di sini kita harus mewaspadai. Ternyata selain menjaga, menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari syahwat, ternyata ada lagi yang harus kita tahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan holistik. Semuanya harus kita saumkan. Lisan kita harus kita saumkan. Jangan sampai berkata sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain. Organ-organ tubuh kita pun harus kita saumkan. Jangan sampai digunakan untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa dan menghilangkan pahala saum. Maka dari itu kita perlu melihat bagaimana sabda Rasul yang dikutip dari kitab Sahih Bukhari, man yada'a qaulaz zur wal amila bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya, barang siapa orang yang saum tetapi dia tidak mampu menahan ucapannya dari ucapan-ucapan zur, yaitu berkata bohong. Tidak mampu menjaga lisannya dari berkata sesuatu yang tidak benar, atau yang sekarang disebut hoax. Harusnya dihindari, harusnya ditahan, malah dilakukan. Padahal dia sedang saum. Wal jahla, demikian pula barang siapa orang yang saum tetapi tidak bisa menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan jahiliyah, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan
dari menahan lapar dan dahaganya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, di sini ada dua hal yang disebutkan yang harus kita hindari. Yang pertama, ketika kita saum itu hindari dari berkata tidak benar atau berkata dusta, berkata bohong. Yang kedua adalah melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Seperti apa perbuatan jahiliyah itu? Yaitu orang-orang jahiliyah itu disebut jahiliyah bukan karena dia bodoh, tetapi dia pintar. Dia tahu ilmunya, tetapi dia senang untuk melakukan segala larangan. Larangan-larangan malah dilakukan, sedangkan perintah diabaikan. Di antara perbuatan jahiliyah juga diantaranya adalah senang ribut. Masalah kecil besar-besarkan. Berkelahi, berantam, sampai membunuh. Itulah di antara perbuatan-perbuatan jahiliyah yang itu harus dihindari selama kita melaksanakan saum. Nah, mampukah kita menahan lisan kita dari berkata bohong? Atau mampukah juga kita menahan organ tubuh kita, kaki kita, tangan, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jahil? Nah, disinilah pentingnya bahwa saum itu sekali lagi bukan hanya bicara menahan lapar, menahan dahaga, atau menahan hawa nafsu dari bersetubuh dengan pasangan kita, tetapi juga harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan lisan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan tadi yang bisa merusak saum, yang bisa merusak sahnya pahala saum kita. Kalaulah hanya bicara menahan dahaga dan menahan lapar, anak kecil saja pasti sudah bisa. Anak kecil usia kelas 1 SD atau MI saja sudah mampu. Makanya pembeda kita dengan anak kecil adalah saum yang kita lakukan itu harus bisa menahan diri kita dari perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dengan demikian, kalaulah kita mampu menghindari perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan jahil itu, tentu peluang kita mendapatkan pahala saum yang kita dambakan sangat besar peluangnya kita bisa raih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala ibadah saum kita. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.